Jadi responden kali ini sedikit berbeda, pemirsa. Ya, berasal dari jenis makhluk lain. Nah itu, aduh, ini rugi nih, haram nih, ya itu nih yang bikin, ya itulah dari itu. Kamu tuh bisa didefinisikan kayak kamu tuh lagi ngepet. Lagi ngepet, seriusan. Kelebihannya itu cepet kaya, kekurangannya cepet miskin. Apa sih yang kamu tahu tentang cryptocurrency? Oke, kalau menurut aku sendiri itu cryptocurrency itu kan sebuah mata uang digital ya. Uang digital ya, uang digital dari saham Bitcoin atau ya, kalau nggak salah pernah baca. Itu sebenarnya udah lama adanya dan sekarang itu menjadi salah satu aset pas. Bisa dipakai transaksi sama buat investasi. Dapat digunakan sebagai trading atau sebagai investasi atau sebagai nilai tukar. Nah, bisa juga disimpan di internet. Nah, di internet itu pakai jaringan yang namanya blockchain. Cryptocurrency itu sebenarnya bukan cuma Bitcoin aja gitu. Ada banyak mata uang kripto gitu. Ada banyak nih pokoknya ribuan. Pokoknya udah banyak banget deh. Kalian tahu cryptocurrency dari mana sih? Internet. Dari internet udah lama gitu. Nah, di situ ada berita-berita, komunitas-komunitas yang mana di situ membicarakan terkait dengan Bitcoin. Kalau dulu kan Bitcoin kan, Mas. Ya, paling pada umumnya sih dari berita-berita. Tahu dari berita, tahu dari internet, dan juga mesti tahu dari YouTube. Itu di Arif Muhammad apa ya? Udah pernah berinvestasi di kripto belum? Untuk investasi udah pernah. Itu yang mulai dari awal tahun ini. Dari aku belum pernah. Belum berani. Kalau berinvestasi, saya malah kurang berani kalau ke kripto. Alasannya kenapa? Karena naik turunnya itu ya gila lah gitu menurut saya. Ya itu untuk naik 100% aja itu sehari aja bisa, 2 hari aja bisa, seminggu aja bisa. Ya karena aku kan jujur aja baru mengenal kripto ini kan belum lama, mungkin ya belum ada sebulan lah tahu tentang kripto. Alasannya ya simple, yaitu aku nggak pernah belajar. Kurang diterima juga sih sama pemerintah Indonesia tentunya, sama belum menguasai banget. Yang pertama, dana belum siap, jelas. Yang kedua tuh masih belum tahu detailnya apa aja yang harus diperhatiin di kripto. Nah, menurut kamu, sistem keamanan kripto gimana? Kalau keamanannya sih udah lumayan lah ya. Jelas amannya ya, soalnya kan udah banyak banget yang terjun ke situ tuh. Karena tadi kan aku udah bilang kripto itu kan ada jaringannya sendiri yang namanya blockchain. Nah, di blockchain itu pakai perhitungan khusus yang namanya kriptografi. Dari beberapa sumber yang udah aku baca, nah kriptografi itu susah banget atau bahkan hampir nggak bisa dihack sama orang asing gitu. Jadi menurut aku cukup aman kalau mau investasi di kripto. Aman apa nggak amannya ya balik lagi ke dompet kita sebenarnya, aman nggak nih buat invest dan lain-lain gitu. Untuk sistemnya aman, Aku sih aman sih. buat investasi itu aman gitu. Nggak bakal ada yang nge-hack atau apa kayak gitu, uang kamu dicuri atau apa kayak gitu. Tergantung otoritasnya lah. Menurut kamu hukum berinvestasi kripto di Indonesia gimana sih? Itu tuh Bitcoin dilegalin, tapi tuh setauku ya itu sebagai alat investasi, bukan sebagai alat pembayaran. Jadi kalau misalkan berharap bahwa cryptocurrency itu bisa jadi alat transaksi, itu nggak mungkin di Indonesia. Cuma di negara lain ada yang udah mulai, itu El Salvador kalau nggak salah. Kalau untuk investasi, menurut aku itu sah aja karena kan
Di Indonesia juga udah banyak exchange yang terdaftar dan juga diawasi nih sama pemerintah. Kalau di Indonesia kan kayaknya membebaskan. Kenapa? Karena di sini ada sebuah wallet namanya Toko Kripto nih Mas. Toko Kripto itu dari Indonesia. Nah, di Toko Kripto itu sudah disupport sama Bapepti. Oh ya, di Indonesia sendiri hukum berinvestasinya sih kan bebas ya. Cuman mata uang dari Bitcoin itu belum bisa diterima sih di Indonesia ini buat alat tukar pembayaran. Sebenarnya di Indonesia masih dilarang apa ya? Masih kayak diharamkan gitu kan? Sisi agama dari MUI nih, mohon maaf, dari MUI kan itu sendiri kan mengatakan yang tadi saya jelaskan kan haram gitu kan. Kelebihan dan kekurangan berinvestasi kripto menurut kamu apa? Kalau kelebihannya sih, Karena kripto ini kan pakai jaringan khusus yang pakai kriptografi itu namanya tuh. Nah itu kan jaringannya hampir tidak bisa dihack. nilai kenaikan uangnya itu jelas tinggi ya per tahun. Di kripto itu kan universal ya, siapapun bisa ikut di situ di dalamnya. Misal kita nyari return on investment yang tinggi gitu, itu tuh di kripto enak gitu. Soalnya Kamu tuh bisa didefinisikan kayak kamu tuh lagi ngepet. naiknya tuh bukan 100% lagi di kripto. Orang tetangga kamu tuh kalau misalkan kamu fokus di kripto itu misalkan kamu kripto gitu, kamu nggak kerja tapi duit kamu banyak gitu. Oke, jadi kelebihannya itu cepat kaya, kekurangannya cepat miskin. Is biggest probable investment in the world kayak gitu. Nah tapi kekurangannya itu kalau si pengguna kriptografinya itu lupa sama secret key-nya, bakal bisa menyebabkan kehilangan dompet digital dan uang yang ada di dalamnya gitu. Kurang jelas gitu ketentuan pemakaiannya gitu. Selain return yang kita dapat tinggi, risiko yang kita terima juga itu tinggi banget gitu. Resikonya tinggi. Misal katakanlah dari Sitcoin itu sendiri tiba-tiba drop nih dari yang tadinya udah 1000% tiba-tiba turun 500% dan lain-lain. Nah itu kan bikin miskin banget kan. Hal-hal yang ingin kalian sampaikan tentang cryptocurrency. Buat teman-teman akuntansi yang mau terjun ke dunia kripto, pertama kalian siapin mental, kedua siapin dana dingin. Yang pertama jelas harus ada dana yang siap buat hilang. Paling pertama-tama tahu dulu aja kayak ini cryptocurrency itu kayak gimana sih gitu. Kalian pahamin dulu kripto itu sistemnya kayak gimana. Perlu memahami apa sih yang harus dilakuin kalau udah mau terjun ke kripto itu biar mengurangi resiko. Mungkin bisa sih cari sumber-sumbernya dulu sebelum investasi biar kitanya juga nanti punya pengalaman, punya pengetahuan yang matang biar nantinya juga nggak salah ambil langkah waktu mau investasi. Bisa juga join misal kayak komunitas-komunitas di Facebook, di Telegram. Soalnya kan di YouTube juga udah banyak tuh YouTuber yang mereka tuh banyak tuh bikin konten tentang digital financing gitu. Mungkin bisa cari info lebih dalam dulu. Kemudian kamu juga harus bisa mampu menganalisis lah, at least ya kamu bisa analisis teknikal kayak gitu. Investnya di koin-koin yang punya fundamental bagus. Jangan ikut-ikut tren, yaitu kayak tadi influencer pada ikut, kita jadi pengen nyoba tanpa tahu hal-hal resiko-resiko yang bakal ada di belakang. Kalau misalkan kamu mau berinvestasilah dengan ilmu. Intinya kayak gitu. Kalau kamu investasi tanpa ilmu, jatuhnya judi. Ngadu nasib.